Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa, saya sering berbagi informasi seputar asam lambung GERD anxiety ya buat teman-teman semuanya. Semoga saja selalu bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya di sini ingin bercerita tentang anxiety tinggi bisa sebabkan ini ya. Apa saja sih sebab penyebab dari anxiety yang tinggi itu? Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Jadi kalian jangan pelit-pelit untuk subscribe ya. Klik aja subscribe di bawah ini dengan klik tombol aja, gitu aja kok ya. Jangan pelit-pelit ya, karena subscribe itu gratis ya. Jadi apa sih sebab kok anxiety tinggi itu bisa sebabkan apa saja? Anxiety tinggi itu bisa sebabkan kita menjadi stres ya. Udah kita stres, penyakit gak sembuh-sembuh, ditambah dengan anxiety ya. Anxiety yang tinggi itu macam-macam. Anxiety tinggi bisa ketakutan yang berlebihan, terus panik yang berlebihan, cemas yang berlebihan, selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, masih banyak lagi ya pokoknya hal-hal, punya pikiran-pikiran yang berlebihan atau yang belum tentu terjadi itu pasti dari anxiety yang tinggi ya. Jadi bisa sebabkan apa saja sih mas anxiety tinggi itu? Ya pasti bisa sebabkan kualitas tidur kita itu tidak normal ya, tidak wajar, tidurnya itu nggak bisa nyenyak, nggak bisa tercukupi. Jadi tidur itu kita harus tercukupi, harus 8 jam seharinya ya. Jadi untuk mengatasi anxiety memang harus sabar, memang harus dilatih terus. Udah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi anxiety tinggi itu bisa sebabkan stres, dan stres itu bisa bikin asam lambung kita naik ya. Anxiety tinggi bisa sebabkan stres karena nggak sembuh-sembuh. Gimana ini? Terus stres, akhirnya stres yang berlebihan itu bisa membuat asam lambung tinggi dan gitu terus ya, muter-muter terus. Jadi kita nggak bisa untuk ke proses penyembuhan itu susah karena asam lambung terus naik dan terus naik, dan bahkan meskipun ada luka di lambung itu juga susah karena juga asam lambungnya mudah naik karena stres. Jadi intinya kalian mungkin salah satu penyebabnya itu stres itu aja sih. Kalau yang lainnya karena anxiety tinggi itu mungkin kalau sensasi-sensasi psikosomatis itu biasanya karena stres, karena pikiran, sensasi yang diakibatkan karena pikiran yang belum normal ya tentunya ya. Jadi memang kita harus benar-benar dilatih setiap hari, kita latih, kita alihkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan apa ya yang bikin kita itu cepat untuk melupakan pikiran-pikiran yang tidak wajar ya, atau yang berlebihan itu ya, cemas berlebihan, takut berlebihan itu ya yang saya maksud. Jadi ini kalian harus tahu kalian itu stres atau tidak gara-gara penyakit ini. Kalau kalian stres, hilangkan stresnya dulu. Nanti kalian hilang stres, asam lambung tidak naik, tidak berlebihan, kalian bisa cepat penyembuhannya itu bisa cepat. Kalau asam lambung tinggi terus mengenai dinding lambung yang masih luka, kalau otot esofagusnya itu masih kendor, kalian sering stres, itu asam lambungnya sering naik, bisa mengenai klep esofagusnya. Jadi klep esofagusnya itu nggak bisa normal, lama normalnya karena asam lambung itu tinggi ya. Jadi ya caranya itu simple, nggak usah ribet-ribet. Intinya gini, kalau kalian masih anxiety-nya masih susah, masih tinggi, masih punya susah dikendalikan, itu kalian intinya jangan sampai stres ya. Kalau kalian masih tinggi itu biarkan aja, tapi kalian jangan stres. Soalnya stres itu yang bikin asam lambung kita naik, bikin sensasi-sensasi itu muncul.
seperti dada panas, dada celekit-celekit itu kan dari asam lambung naik, tenggorokan sakit, tenggorokan panas, terus bahkan asem waktu ketika habis makan itu mulut asem, gigi keropos, sariawan itu ya. Jadi stres itu bikin penyakit ya. Stres itu intinya bikin penyakit. Intinya stres itu dikelola dulu agar tidak menjadikan kita itu asam lambung yang berlebihan. Jadi stres itu ada hubungannya dengan asam lambung ya, itu menurut saya. Dan anxiety tinggi bisa sebabkan stres, terus bisa sebabkan kualitas tidur kita juga terganggu, dan akhirnya organ-organ dalam kita itu lambat untuk melakukan regenerasi sel-sel kulitnya ya, meregenerasi sel-selnya. Jadi lambung usus itu butuh meregenerasi selnya ya. Jadi kita harus istirahat cukup, karena anxiety tinggi itu bisa sebabkan ya itu beberapa saja ya, 2 saja itu dari susah tidur, bisa menyebabkan lambatnya regenerasi sel di dalam organ kita. Terus ada juga stres ya, bisa bikin stres, bisa bikin asam lambung kita naik terus tiap hari, bahkan sehari itu bisa beberapa kali ya. Kalau stres naik, kalau stres naik ya gitu, itu terus nggak akan normal-normal. Yang intinya sih kalian harus, stresnya itu harus dikelola dulu, jangan sampai stres, kendalikan stres, jangan sampai kalian stres kalian biarkan, kalian tambah stres ya, akhirnya naik terus ya. Kalian kendalikan stres dulu, untuk menghilangkan stres ya, bisa melakukan kegiatan apa terserah kalian, yang penting jangan stres, jangan sampai stres. Bagaimana caranya ya, soalnya kalian yang melakukan sendiri, yang menghadapi sendiri ya. Jadi nggak bisa untuk orang lain untuk mengarahkan kalian untuk bisa menyembuhkan kalian, itu nggak bisa. Bisanya cuma dari kata-kata gini aja, dari pengalamannya aja ya. Jadi memang itu harus dilakukan, harus sabar, harus telaten, harus sering dilatih ya. Sering ada kegiatan apa, kegiatan rutinitas apa, yang penting jangan sampai kecapean ya. Jadi intinya gitu sih. Kalau anxiety bisa bikin 2 itu ya, susah tidur. Anxiety tinggi bisa bikin susah tidur, dan bisa bikin stres, dan stres itu bisa bikin asam lambung naik, dan asam lambung naik itu bisa bikin sensasi pada muncul ya. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan di video kali ini, dan semoga saja bermanfaat. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis. Jangan lama-lama untuk subscribe, tinggal klik aja subscribe gitu aja ya. Karena di video Aslamku ini, di channel Aslamku ini, saya selalu berbagi informasi seputar asam lambung GERD dan anxiety ya, buat teman-teman semuanya. Pokoknya yang saya tahu, yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alami sampai sekarang pun, saya pasti akan bagikan ke kalian semua ya. Jadi begitu saja, terima kasih buat teman-teman. Semoga saja kita semuanya lekas diberi kesembuhan, sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu ya, amin ya rabbal alamin. Jadi begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.